Ex-Wakapolri sebut kasus Vina Cirebon permainan hukum terburuk di Indonesia. Mantan Wakapolri Komjen Pol. Purn. Ogroseno menyebut kasus kematian Vina Cirebon merupakan permainan hukum terburuk sepanjang sejarah di Indonesia. Tak hanya terburuk di Indonesia, Ogroseno juga menyebut jika kasus Vina Cirebon adalah permainan hukum terburuk di dunia. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hal itu dikatakan Ogroseno dalam tayangan NTV pada Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Saya rasa ini permainan hukum yang paling buruk di dunia sekarang ini di Cirebon berkaitan dengan terbunuhnya Vina dan Eki ini, kata Ogroseno. Dia mengatakan bahwa keterangan tanpa alat bukti di kasus ini terkesan mencolok. Bahkan diakui oleh Kapolri bahwa kasus Vina Cirebon ini tidak dilengkapi scientific crime investigation. Dari awal sudah jelas, semuanya hanya keterangan saksi tanpa alat bukti yang lain, kata Ogroseno. Tanpa scientific crime investigation, dan itu sudah dikatakan Kapolri dan Wakapolri, sambung dia. Meski kondisinya begitu, kasus tersebut dulu malah tetap diterima oleh kejaksaan. Kemudian juga malah masuk ke persidangan sampai akhirnya 8 orang dipenjara. Selain itu, kata dia, di Cirebon ini juga masih ada pihak-pihak lainnya. Namun mereka malah terkesan diam ketika kasus kematian Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, kemudian dibawa ke persidangan 2017 silam. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Ogroseno sendiri. Ini sebetulnya di Cirebon itu ada apa? Itu pertanyaan saya yang sering muncul, ungkap Ogroseno. Selain itu, Ogroseno juga mengomentari soal sosok terpidana Sudirman yang kini menghilang bahkan keluarganya juga sulit ditemui. Ketika 6 terpidana yang lain kompak mengajukan PK, Sudirman tetap kukuh bahwa dia membunuh korban Vina dan Eki. Bahkan dalam pengakuannya yang terbaru, Sudirman mengaku memukul korban. Saya juga heran, apakah Sudirman ini dalam kondisi sehat mental jasmani, kata Ogroseno. Dia mengakui memukul, tapi kan hanya keterangan dia, pengakuan ini hanya satu alat bukti, ujarnya. Meski mengaku begitu, Sudirman menurut Ogroseno masih belum dikatakan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Pengakuan Sudirman ini, kata Ogroseno, barulah pengakuan, masih perlu dibuktikan dengan bukti lain. Harus dibuktikan 2 alat bukti, ada gak alat bukti lain yang membuktikan bahwa dia memukul, terang Ogroseno. Pengakuan itu nanti hanya di akhirat saja menurut saya, kalau di dunia saya rasa pengakuan saksi satu saja tidak cukup, pungkasnya. Rudiana hadiri upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan, bantah dicopot Kapolri. Ayah almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana rupanya masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana masih menjalani aktivitas sebagai Kapolsek seperti yang disampaikan pengacaranya, Pitra Romadoni. Bahkan ia terlihat mengikuti upacara HUT kemerdekaan ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon. Isu Ibtu Rudiana dicopot usai diperiksa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibantah oleh Pitra Romadoni. Itu tidak benar ya dan kita pastikan hoaks, dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Polda Jabar, bahwa terkait pencopotan itu adalah hoaks, kata Pitra dikutip tribunnews.bogor.com dari cumicumi.com, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Pitra pun mengaku hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan Rudiana. Bahkan Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Beliau sebagaimana seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari, kata Pitra lagi. Rudiana terlihat mengikuti upacara tanggal 17 Agustus di kantor kecamatan. Rudiana mengenakan seragam polisi lengkap. Terlihat Ibtu Rudiana bertugas menjadi pembaca Pancasila. Video yang diunggah akun TikTok @takenoi itu memperlihatkan Ibtu Rudiana berdiri di depan podium. Terlihat beberapa peserta upacara mengenakan seragam dinas berwarna putih. Pembacaan Pancasila oleh Kapolsek Kapetakan Ibtu Rudiana saat momen pengibaran bendera merah putih dalam acara peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 tanggal 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Suranenggala, Kap Cirebon,
tulis akun @takenoi. Pada video lainnya, Ibtu Rudiana juga terlihat datang ke sekolah SMK 2 hari sebelum digelar upacara. Video itu membuktikan kalau Rudiana ternyata tidak dipecat oleh Kapolri. Diketahui, orang pertama yang menginformasikan Ibtu Rudiana diperiksa Kapolri dan dicopot dari jabatannya yakni mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi. Menurut Ito Sumardi, Kapolri bersama penjabat Mabes Polri memeriksa langsung Ibtu Rudiana. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, kata Ito Sumardi. Ito Sumardi juga mengatakan kalau Ibtu Rudiana sudah tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, ungkapnya. Malunya pengacara Rudiana salah baca isi chat HP Vina Cirebon, "Ira itu kamu." Betapa malunya pengacara Ibtu Rudiana, lantaran salah membaca isi chat hasil ekstraksi ponsel almarhumah Vina Cirebon. Dalam isi chat tersebut, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadani, mengira ada sosok lain yang dibicarakan antara Vina Cirebon dan Widya Sari. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Pengacara Ibtu Rudiana rupanya tak memahami data ekstrasi handphone yang dia miliki. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menerangkan, jika data ekstrasi handphone Vina didapat dari berkas P19 yang diserahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri Cirebon. Dalam data tersebut terbongkar percakapan Vina dengan sejumlah orang, di antaranya Widya Sari dan Mega Lestari. Namun, Pitra Romadani pengacara Ibtu Rudiana justru menyimpulkan lain. Pitra awalnya menyoroti satu nomor yang ia yakini merupakan milik Mega Lestari. 089533182388, benar ya? Mbak Mega ini punya nama panggilan gaul gak selain Ega? Tanya pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadani. Gak ada, jawab Mega Lestari. Kenal gak yang namanya Ira? Tanya Pitra lagi sembari senyum tipis. Rupanya Pitra menyoroti isi chat yang berisi, "Gasok Ira baeket dimarahin gajol." Widi dan Mega menerangkan bahwa Ira merupakan bahasa Cirebon yang artinya kamu. Kalau Cirebon itu, artinya, kamu, kata Widya Sari. Sontak saja, Pitra Romadoni yang tadinya sudah terlanjur percaya diri membangun narasi, justru menjadi terhenyak. Oke Ira kamu ya, kata Pitra Romadoni. Sampai kemudian Pitra Romadoni mempertanyakan isi chat, Ira jadi gak ngejobnya. Mbak Mega ini sering ngejob ya malam hari ya. Ini konteks percakapan ini. Ira jadikan ngejobnya, tanya Pitra Romadoni. Pitra kembali dibuat malu oleh teman Vina, Mega Lestari. Mega menerangkan bahwa chat tersebut sebagai candaannya dengan Vina. Itu cuma bercandaan dari Vina ke aku kalau gak salah, kata Mega Lestari. Pitra Romadoni rupanya tak puas sampai di situ saja. Ia kembali mencecar Mega dan Widi soal chat ngejob di handphone Vina. Setelah Ira, Pitra Romadoni mempertanyakan soal sosok Teh Ayu. Tentang ngejob, kenal gak yang namanya Teh Ayu? Tanya Pitra. Gak, jawab Widya Sari. Padahal Anda wawean sama dia, kata Pitra Romadoni. Dia mengatakan bahwa sosok Teh Ayu juga mengirim chat soal job. Teh Ayu ini yang komunikasi terkait dengan ngejob, kata Pitra Romadoni. Perdebatan Pitra kemudian dipotong jeda iklan, sampai kemudian Widya Sari dan Mega Lestari sudah tak lagi terhubung dalam forum tersebut. Pitra Romadoni justru menganggap bahwa Widi dan Mega kabur. Saya ingin kejar tadi si Mega, tapi dia keburu kabur karena ketakutan mungkin ya, kata Pitra Romadoni. Gak, durasinya kita juga gak ada, timpal pembawa acara. Pitra Romadoni masih sangat penasaran dengan sosok Teh Ayu. Ada Teh Ayu yang sering chat dengan dia di sini. Terkait Teh Ayu hubungan dia seperti apa? Dia tidak mengakui, kata Pitra Romadoni. Sampai kemudian baru bisa disimpulkan bahwa Pitra Romadoni salah membaca data. Pitra menganggap data yang dimilikinya merupakan hasil ekstraksi handphone Mega dan Teh Ayu. Padahal pengacara Saka Tatal,
Edwin Partogi Pasaribu menerangkan data ekstrasi ini didapat dari berkas kejaksaan yang diserahkan oleh penyidik kepolisian. Edwin memastikan bahwa data tersebut adalah ekstrasi handphone Vina saja. Ini kan nomornya berbeda-beda. Siapa yang bilang hanya handphone Vina aja di sini, kata Pitra Romadoni. Itu yang diekstrak handphone siapa? Timpal Edwin. Ini dari siapa kepada siapa jelas di sini. Gak usah kamu nunjuk-nunjuk. Di sini jelas datangnya, saya punya data. Nih lihat ini dari Mega kepada Teh Ayu. Jangan Anda merasa paling benar sendiri, kata Pitra Romadoni. Anda ngaco, kata Edwin Partogi Pasaribu. Susno Duaji mengaku diuntit atas perintah Kapolres usai jadi saksi ahli Saka Tatal. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purn Susno Duaji mengaku adanya upaya penguntitan terhadap dirinya setelah menjadi saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali, PK, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal. Hadirnya Susno sebagai saksi ahli dalam sidang PK Saka Tatal itu juga sebagai bentuk upaya Susno untuk mengangkat derajat Polri. Namun, nyatanya timbal balik yang didapat Susno justru dibalas dengan aksi penguntitan. Tak hanya itu, polisi yang mengantarkan Susno untuk mencari makan siang saat sidang Saka Tatal juga diperiksa oleh Propam. Susno pun mengungkap penguntitan dilakukan atas perintah Kapolres berpangkat AKBP yang berinisial R. Namun, tentang siapa sebenarnya sosok R ini, Susno masih enggan membeberkannya. Untuk level bawah itu yang saya sedih, kok enggak berubah ya, kenapa enggak berubah? Masa saya diuntit atas perintah AKBPR, kata Susno dilansir Tribun Jakarta, Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024. Susno menegaskan bahwa tak semua anggota Polri bisa menjadi saksi ahli dalam sebuah persidangan. Tidak semua anggota Polri bisa jadi ahli dan keterangan saya mengangkat Polri. Saya jelaskan masalah penyidikan, penyelidikan. Kok saya ternyata diuntit? Polisi yang saya tanya di mana rumah makan Empal Gentong dan ngantar saya ke rumah makan Empal Gentong. Abis ngantar saya diperiksa oleh Propam. Setelah diperiksa dia lapor ke saya bilang atas perintah siapa? Atas perintah AKBPR, kata Susno. Susno merasa, seharusnya polisi-polisi muda ini bisa memiliki pemikiran yang tidak kolot, tidak mewarisi cara-cara berpikir, gaya lama. Itu karena mereka adalah wajah Polri ke depan, yang akan selanjutnya memimpin Polri di masa mendatang. Kalau polisi yang muda-muda itu harusnya berpikir seorang reformis, penegak hukum, mencari keadilan dan kebenaran di sidang PK itu, bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran untuk mendapatkan keadilan. Sedih saya, mau nangis saya, kenapa? Karena junior itu, dialah yang akan menjadi pimpinan Polri di masa mendatang, tapi dia begitu. Sedih, wah, sekian puluh tahun ke depan polisi belum berubah ya, ungkap Susno. Selain itu, Susno juga menyebut AKBPR semestinya ikut membantu para terpidana kasus Vina untuk mencari keadilan, bukan malah mencari pembenaran. PK ini adalah untuk mencari keadilan. Bila perlu dia, R, yang memberi bahan karena kejadian itu di Polres itu, kan kejadian Eki dan Vina di Polres itu. Dia kan komandan, dia buka, kasihkan bahan PK kepada penasehat hukum 7 terpidana, kasih kepada jaksa, harus begitulah anak muda, imbuhnya.